Perhatikan, ini kondisi ketika VVA dalam kondisi off. Oke. Tuh enggak. Nah, ini ketika kondisi VVA-nya aktif atau on. Jadi di video kali ini saya mau menggambarkan seandainya mesin 2 silinder macam punyanya R25 atau MT25 atau Ninja 250 Fi yang 2 silinder atau CBR 250 RR itu dipasangin mekanisme VVA. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini. VVA itu adalah singkatan dari Variable Valve Actuation, yaitu semacam VTEC atau VVT-nya Yamaha. Dan sejauh yang saya tahu itu baru diterapkan di mesin SOHC 4 klepnya Yamaha yang cc-nya 155 cc. Macam Yamaha R15 yang V3 dan V4, Yamaha Fiction R, Yamaha XSR 155, Aerox 155 dan NMAX. Sedangkan kalau di 250-nya yang 2 silinder DOHC itu macam motor saya ini itu malah belum ada VVA-nya. Nah, di sini saya mengilustrasikan dengan model 3D seandainya Yamaha R25 atau MT25 itu dikasih VVA pada bagian klep masuknya. Jadi apa aja yang diperlukan kalau mesin DOHC 2 silinder biar ada fitur VVA-nya? Yang pertama, di Noken As. Jelas kalau VVA itu memerlukan dua macam tonjolan, yaitu yang pertama buat cam rendah atau low cam, yang kedua tonjolan untuk cam tinggi atau high cam. Yang kedua harus pakai rocker arm atau finger follower seperti ini. Ya, karena Noken As-nya kan jadi ada dua macam tonjolan ya. Ya, tonjolan yang satunya itu nggak bisa langsung menggerakkan dua klep sekaligus, dia perlu perantara berupa rocker arm tambahan. Jadi kalau direct nggak akan bisa. Yang ketiga, bagian samping rocker armnya itu dikasih piston. Konsep pistonnya mirip seperti piston kaliper rem depan motor kita, yang mana fungsinya untuk mendorong pin VVA-nya agar mengunci rocker arm di bagian tengahnya. Konsepnya menggunakan sistem hidrolis yang tentunya harus tahan panas. Yang keempat, piston tadi harus dihubungkan dengan semacam selang rem atau selang hidrolis yang tentunya isinya adalah cairan hidrolis, dan juga selang rem ini dan cairannya harus tahan panas yang sangat tinggi. Yang kelima, itu di bagian atas kepala silinder, di bagian luar ya, itu harus ada semacam mekanisme seperti master rem di sistem pengereman depan motor kita. Yang keenam, itu adalah solenoid VVA itu sendiri yang akan mendorong mekanisme semacam master rem ini atau mekanisme hidrolis ini yang bertugas untuk mendorong piston yang ada di sekitaran rocker armnya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi beginilah kalau mesin DOHC 2 silinder dipasangi VVA. Dan video saya akhirkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata atau perbuatan saya yang sekiranya kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada feedback atau koreksi, silahkan di-share di kolom komentar supaya saya juga bisa ikut belajar dari ilmu teman-teman. Oke, sekian dan sampai jumpa lagi.